Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah, amma ba'd. Ayuhat talaba wa talibat al-ahibba, anak-anakku yang Ustaz cintai, kaif halukum hadzal yawm? Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini, keluarga anak-anak semuanya? Saya arju minkum fi sihah wa afiyah wa fi dhillillah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita dalam keadaan sehat wal afiyah, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap diberikan anugerah semangat dalam beraktivitas ya, semangat dalam bekerja, semangat dalam bergerak ya, termasuk di antaranya adalah semangat dalam menuntut ilmu ya, karena ilmu itu adalah kebutuhan kita manusia. Ya, tanpa ilmu maka kita layaknya seekor hewan. Ya, dalam sebuah makalah disebutkan laulal ilmi lakanan nas kal bahaim. Ya, kalau manusia itu tidak punya ilmu, tidak berilmu, maka dia seperti hewan. Ya, hewan itu karena tidak diberikan akal ya. Sementara kita manusia diberikan akal dan tugas kita adalah menuntut ilmu atau mencari ilmu. Tujuannya untuk kepentingan kita. Baik, talaba wa talibat, darsunal yawm yakni al-tarbiyah al-islamiyah. Wa qabla kulli syai', sebelum kita mulai, hayya nabda dirasatana hadzal yawm bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, at-talaba wa talibat al-ahibba, ta'allamna fil usbu'il madi an suratil Ma'un. Ya, minggu yang lalu kita belajar sedikit tentang surat Al-Ma'un. Ya, ta'allamna an kaifiyati qiraati suratil Ma'un, tentang cara membaca surat Al-Ma'un, wa kaifiyati kitabah surat Al-Ma'un, ya, tentang menulis surat Al-Ma'un. Wa a'taitukum fil usbu'il madi, Ustaz kemarin minggu yang lalu berikan tugas untuk kalian menulis surat Al-Ma'un. Ya, namun dari 15 anak baru 3 ya yang mengirimkan tugasnya menulis surat Al-Ma'un. Yang lainnya Ustadz masih tunggu ya sampai minggu depan. Jadi kalau ada tugas sebaiknya langsung dikerjakan anak-anak ya, supaya tidak lupa. Ya, kalau lupa nanti ada tugas mapel yang lain, akhirnya tertumpuk dan nggak mengerjakan. Baik, ini Ustadz ingatkan sekali lagi anak-anak yang belum mengirim tulisan surat Al-Ma'un, ya mohon segera, Ustadz masih menunggu. Taib, hadzal yawm insyaallah sanastamir dirasatana ma nazal an surat Al-Ma'un. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini masih tentang surat Al-Ma'un. Nah, kali ini insyaallah kita akan bahas kandungan surat Al-Ma'un ya. Nah, kemarin kita sudah artikan surat Al-Ma'un dari ayat pertama sampai ayat ke-7 ya. Nah, dari ayat alladzi yukadzibu bidin sampai wa yamna'unal ma'un. Nah, anak-anak, kandungannya apa saja? Yang pertama yang perlu kita ketahui anak-anak, bahwa surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat ya. Dari ara'aital ladzi yukadzibu bidin, ayat pertama, kemudian ayat yang ke-7 adalah wa yamna'unal ma'un. Baik. Ini yang pertama yang perlu kita ketahui ya. Kemudian ats-tsani, yang kedua, bahwa urutan dalam Al-Qur'an, bahwa surat Al-Ma'un ini adalah urutan yang ke-107. Ya, 107 dari 114 surat dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, segera tidak perlu dijelaskan lebih detail ya. Nah, kemudian anak-anak, secara global bahwa surat Al-Ma'un ini
Surat Al-Ma'un ini menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan agama, ya, dan yang celaka. Yang celaka ya maksudnya, celaka secara umum. Nah, yang dimaksud mendustakan agama ini maksud dusta. Dusta itu bohong ya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala ada manusia yang mengaku beragama tapi dalam pandangan Allah dia sebenarnya tidak beragama. Dusta, ya, mendustakan agama. Agama punya aturan ya dari Allah, tapi dia malah tidak mematuhi aturan itu, makanya dia dinamakan pendusta agama. Ya naudzubillah, ya, kita berlindung dari Allah dari hal yang demikian. Ya, untuk apa kita beragama? Mengaku kita beragama, tapi oleh Allah dianggap sebagai pendusta, pembohong. Ya, alangkah malangnya kita. Ya, kalau orang yang mengatakan kita bohong, ya mungkin ada benar dan salahnya. Tapi kalau sudah Allah yang mencap, ya, mengklaim, menjudge kita sebagai pendusta agama, maka ya sia-sia kita mengaku sebagai orang yang beragama. Nah, nanti akan dijelaskan anak-anak siapa sih orang-orang yang mendustakan agama itu. Kemudian orang yang celaka, sholatnya itu yang bagaimana? Ini orang sholat tapi celaka, ya, orang yang sholat aja celaka. Berarti bagaimana dengan yang tidak sholat, ya? Nah, sholat yang seperti apa yang dianggap sebagai orang yang celaka? Nanti kita akan bahas. Baik, nah ini anak-anak kita akan ketahui ciri orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan kita tidak memiliki ciri yang ada di sini ya, anak-anak ya. Oke, yang pertama apa nih? Orang yang menghardik anak yatim. Ya, menghardik itu maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Siapa mereka anak yatim, anak-anak? Anak yatim itu yang ditinggal orang tuanya di saat mereka masih kecil, ya, sampai usia balik. Itu ditinggal salah satu orang tuanya, mungkin bapaknya, ya. Ya, terutama bapaknya, karena bapak itu sebagai kepala keluarga, dia yang punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Ibaratnya tiangnya, ya, tiangnya keluarga. Nah, kalau tiangnya sudah nggak ada, maka perlu ditopang. Ditopang itu maksudnya dibantu. Nah, makanya hati-hati anak-anak ya dengan anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal. Mereka disebut sebagai anak yatim. Yaitu mereka itu harus mendapatkan kasih sayang dari kita. Ya, karena orang tuanya atau bapaknya sudah tiada, bukan malah membentak ya atau menyakiti fisiknya ya maupun perasaannya. Perasaannya itu mungkin menghina atau mungkin meledek ya, sehingga sakit ya perasaannya, atau menyakiti fisik, mungkin kita memukul ya, mungkin kita jewer, cubit dan sebagainya. Nah, itu hati-hati anak-anak ya. Kalau mau mencubit, nah cari yang orang tuanya ada gitu ya. Tapi ya nggak boleh begitu juga ya, nggak boleh. Bukan berarti kita bebas untuk menyakiti secara fisik. Nah, itu menghardik anak yatim ya, anak-anak ya. Jadi kita harus menyayangi orang yatim, anak yatim ya. Bukan dengan menghardiknya atau menyakitinya. Itu yang pertama ya, ciri mendustakan agama. Jadi kalau ada orang yang beragama, dia sholat, puasa, ngaji, tapi sama anak yatim kok tidak sayang, bahkan menyakiti, bahkan tidak peduli tentang kehidupannya, maka hati-hati anak-anak ya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang mendustakan agama. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ya, ada orang miskin di sekitar kita, mungkin dekat rumah ya, mungkin di kampung kita, atau mungkin di tetangga kampung kita.
banyak orang-orang miskin, mereka lapar, mereka butuh pertolongan. Sementara kita mampu memberi, namun kita tidak mampu memberi atau enggan memberi, enggan membantu mereka. Ya, ada korban longsor, korban banjir. Ya, kita padahal punya untuk membantu mereka, tapi kita tidak tergerak hatinya untuk membantu mereka. Maka kita pun digolongkan oleh Allah sebagai pendusta agama. Ya, artinya buat apa beragama, buat apa sholat, ya, buat apa puasa, buat apa ngaji, tapi tidak peduli dengan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Ya, justru orang yang beragama itu mereka yang care, ya, peduli dengan nasib orang miskin. Ya, walaupun di tetangga kita nggak ada orang miskin, kan di luar masih ada orang yang miskin, ya. Ya, mudah-mudahan anak-anak punya rasa kepedulian terhadap orang-orang miskin. Nah, itu ciri dari orang yang mendustakan agama. Ya, ini adalah cirinya anak-anak. Jadi walaupun kita sholat, kita puasa, tapi kita pun tidak sayang sama anak yatim, ya, tidak peduli dengan orang miskin, maka kita dianggap sebagai pendusta agama. Nah, kemudian yang terkandung dalam surat Al-Ma'un berikutnya, ini orang yang celaka. Ya, orang yang celaka, terutama mereka yang sholat, ya. Orang yang celaka sholatnya. Ya, salam. Bisa dijelaskan sama bahasa Indonesia ini? Bapak Nenek lagi terima mutus, jadi maaf ya, ya, sini. disampaikan. Yang mas berapa dulu? Baik, yang celaka anak-anak. Jadi celaka itu ya dia akan mendapatkan azab, ya, siksaan dari Allah. Namanya celaka. Celaka itu berarti lawan kata dari selamat, ya. Selamat lawan katanya celaka. Celaka artinya tidak selamat, gitu, ya. Siapa mereka yang termasuk orang yang celaka? Orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya, fawailul lil musallin. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lalai sholatnya. Nah, lalai yang dimaksud di sini apa lalai? Apakah mereka yang tidak sholat? Apakah mereka sholat tapi melalaikan yang lain? Coba keterangannya apa di sini. Nah, ini orang yang lalai itu, yang dianggap sebagai orang yang lalai terhadap sholatnya, ini mereka yang sering melupakan sholat. Hati-hati nih anak-anak, ya. Nah, sudah saatnya sholat, tapi kita sering melupakan, nggak sholat. Ya, terutama subuh nih, ya. Nah, subuh jam 4 lewat 17 atau jam 4 lewat 15, ya sudah adzan, tapi kita malah asik dengan tidur kita, melupakan sholat, akhirnya tidak sholat, celaka. Ya, dalam sebuah lagu itu kan jelas, ya. Masih ada yang masih ingat lagunya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Nah, gitu, ya. Jadi walaupun kita orang kaya, kita pejabat, kita ada segalanya, tapi nggak sholat, ya buat apa? Ya akan celaka kita. Ya, sering melupakan sholat. Kemudian yang dianggap sebagai yang lalai terhadap sholatnya, sering menunda-nunda sholat. Perhatian ya anak-anak nih, karena kalian sering main HP, ya sering main HP atau melakukan yang lain, sudah dipanggil oleh Allah untuk sholat, tapi kalian suka menunda-nunda. Ya, sholat zuhur dilakukan menjelang sholat asar. Ya, sholat asar dilakukan menjelang sholat maghrib. Ya, sholat maghrib dilakukan menjelang sholat isya. Sholat isya dilakukan menjelang tidur. Nah, itu menunda-nunda sholat. Ini dianggap sebagai orang yang celaka. Jadi kalau dipanggil itu segera, ya, dipenuhi. Ya, sama dengan kalian kan punya HP, ya. Mungkin teman kalian nelpon atau saudara kalian nelpon. Kalian tahu ada panggilan. Apa sikap kalian kalau ada telepon masuk? Pasti akan segera diangkat untuk dijawab. Ya, begitulah ketika Allah memanggil kita. Ya, sebenarnya Allah sedang menelpon kita. Gitu, ya anak-anak. Kemudian
Orang yang dianggap celaka sholatnya, melaksanakan sholat tapi pikirannya kosong. Lagi sholat nih anak-anak, ya pikirannya makan. Lagi sholat pikirannya main HP. Lagi sholat pikirannya mau keluar kota dan sebagainya. Ya, makanya oleh Nabi ketika ada keadaan di mana itu harus dilakukan dulu daripada sholatnya. Contoh misalkan ibu kalian sudah menyiapkan makanan, ya makan siang. Nah, saat itu masuk waktu zuhur. Nah, kalian bagaimana nih sikapnya? Apakah sholat dulu? Apakah makan dulu? Kata Nabi sebaiknya makan dulu. Ya, syaratnya itu makanan sudah tersaji, ya, tinggal makan. Kenapa? Karena kalau makanan sudah disiapkan, kalau kita nggak makan, nanti akhirnya sholat mikirin makan. Ya, mendingan makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan, gitu ya. Oke, itu beberapa ciri orang yang lalai sholatnya. Apakah kita termasuk orang yang ada di kriteria ini? Ya, kalaupun ada, ya mudah-mudahan segera diperbaiki, gitu ya. Kemudian anak-anak yang termasuk orang yang celaka, orang yang tidak selamat dalam pandangan Allah adalah mereka yang berbuat riyah. Alladzina hum yura'un. Ya, yura'un itu melakukan sesuatu agar diketahui oleh orang lain. Ya, diketahui oleh orang lain. Yang tadinya orang nggak tahu, akhirnya tahu. Contoh misalkan kalian cerita sama orang lain kalau kalian baru saja menghafal juz sekian, kamu ceritakan. Atau mungkin tidak menceritakan lewat lisan, tapi kamu tulis di status. Alhamdulillah, saya baru menghatamkan Quran. Nah, itu kan berarti memberitahu orang lain bahwa kalian telah melakukan amalan atau ibadah. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ya, sholat ingin dipuji itu juga nggak boleh, ya. Amal jariah atau infak ingin disanjung, ingin diketahui oleh orang lain, itu namanya riya. Tidak suka, ya, dengan orang yang beramal tapi ingin diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian orang yang celaka, yaitu orang yang enggan memberi bantuan. Ya, enggan memberi bantuan kepada siapapun, gitu ya. Nah, ini anak-anak beberapa ciri ya yang berkaitan dengan surat Al-Ma'un. Nah, berikutnya anak-anak, apa yang seharusnya kita lakukan atau sikap apa yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita berkaitan dengan surat Al-Ma'un ini? Ya, tentu yang pertama mencintai, menyayangi anak yatim. Ya, misal berteman dan bertutur kata dengan baik dan santun, ya. Kemudian menyayangi, memberi makan orang-orang miskin, menegakkan, mendirikan sholat tepat waktu, ya. Ini poin-poin dalam surat Al-Ma'un. Kemudian menghindari perbuatan riya. Kita tutup, ya, kita sembunyikan amal-amal soleh kita. Kemudian memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Ya, sementara itu anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya silakan, barangkali ada di antara kalian yang mau bertanya. Silakan, yang ada di sekitar rumah kalian, keluarga kalian. Silakan yang mau ditanyakan berkaitan dengan surat Al-Ma'un. Tafadhalu. Silakan. Any question? Ada pertanyaan? No. No question? Oke, fahimtum? Fahimna. Baik, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah kulli hal, ya. Alhamdulillah kalian faham. Mudah-mudahan bukan cuma faham ya anak-anak, tapi diamalkan. Yang penting adalah diamalkan. Ya, dengan kita memahami kandungan surat Al-Ma'un ini sekaligus teguran ya buat kita.
atau sentilan buat kita, ya. Sentilan apakah kita termasuk orang-orang yang disebutkan tadi apa tidak. Kalau ternyata ada satu ciri-ciri ada dalam diri kita, ya kita perbaiki, ya. Nah, kenapa? Karena dampaknya luar biasa, anak-anak, ya. Kita dianggap sebagai pembohong oleh Allah, ya. Kalau ada orang lain kita dianggap pembohong juga nggak suka, ya. Apalagi ini Allah yang mengatakan kita atau menilai kita sebagai orang yang pembohong. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat-sifat ciri-ciri pendusta agama, ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan, dijauhkan dari ciri-ciri orang yang celaka. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk sementara kita cukup. Ustadz masih menunggu kalian menulis surat Al-Ma'un, ya, nanti difoto kemudian dikirimkan ke nomornya Ustadz. Kemudian nanti ini ada tugas lagi nih, nak, ya. Kalau kalian kemarin sudah langsung mengerjakan kan sudah enak, ya, bebas. Tapi kalau belum mengerjakan kan akhirnya tertumpuk lagi. Ini nanti tugas kalian menghafal. Sudah hafal ya Al-Ma'un? Sudah hafal. Nanti ditambah artinya. Ya, hafalan Al-Ma'un ditambah artinya. Ya, bukan cuma Al-Ma'unnya saja. Paham tuh? Fahimna. Jadi yang belum mengumpulkan tugas menulis, nanti tugasnya 2 nih, ya. Menulis surat Al-Ma'un, kemudian yang kedua menghafal, direkam, ya, seperti biasa. Direkam hafalan kalian, disertai artinya, ya. Disertai artinya. Pakai video atau voice note? Pakai video, ya. Pakai video. Kalau voice note nanti baca. Ini hafalan, ya. Kalau video kan nanti Ustadz kelihatan tuh, kamu baca apa menghafal kelihatan. Di video aja, ya. Ya, sekalian Ustadz ingin melihat wajah kalian. Ya, kalau cuma voice note kan suara. Nanti siapa tahu suara ibunya. Ya. Iya, namanya Vika, tapi yang hafalan ibunya. Ustadz kan nggak tahu suaranya. Barangkali suaranya Vika sama ibunya sama. Tapi kalau video kan nggak bisa. Nggak bisa ditukar wajahnya toh. Iya. Paham ya Mbak Vika, ya? Oke, saya tunggu ininya, tugasnya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sementara kita iktafaina huna dirasatuna hadzal yaum. Kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Naqtatim bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.